untuk senangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, Jesus, Yesus. Jesus, come on, lift up your hands. Come on, worship. Come on, worship. Come on, worship. Just come on, wherever you are. Come on, worship. Roy Kirahashi. Hatimu tak berubah selamanya, cinta kasihku padamu. ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya, cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Jesus. This is the message of God. Berapa sering kita tarik Tuhan untuk lakukan supaya kita happy. Berapa banyak kita sering manfaatkan Tuhan untuk buat kita happy, buat kita senang. But the problem is, are you pleasing God? Renungkan sebentar. Kapan engkau punya waktu di mana engkau senangkan Tuhan? Apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan? Sudahkah engkau menyenangkan hati Tuhan? Church, do you want to give your life to Christ? Do you want to give your heart to Christ? Apa yang kau kerjakan? Coba sebentar evaluasi hidup kita, introspeksi kita. Bukankah semua yang kita kerjakan hari-hari ini cuma untuk menyenangkan kita? Bahkan kita sering manfaatkan Tuhan dengan doa-doa kita supaya Tuhan senangkan kita, supaya Tuhan puaskan kita. Kita dan kita. Me, and me. And we pray to God. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati saya. Tuhan lindungi saya. Tuhan kasih berkat buat saya. Maukah kau bersama-sama dengan kita semua di tempat ini bow down before God? And if we say to God, Lord, please forgive us. Karena selama ini kita tarik Tuhan, pokoknya gimana caranya supaya kita happy. This is the time when you worship God, when you praising Him.
this is that we can do that pleasing our God. Come on, please jangan terburu-buru. Biarkan waktu ini terus membawa kita di dalam tingkat kedalaman yang lebih. Gloria te kasihkala. Oh yeah. Oh. Semuanya pergi menjauh dariku, sekalipun semuanya hilang, meninggalkan seluruh hidupku, namun tetap kau bersamaku, namun tetap kau di dalamku, menyatakan kasih sayangmu, menerimaku apa adanya.
Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir menjamah hidupku. Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir menjamah hidupku. Selain kasih-Mu Yesusku, tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir menjamah hidupku. Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir menjamah hidupku. Selain kasih-Mu, tiada kasih seperti kasih-Mu. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Beberapa di antara kita ada yang sedang mengalami kehilangan. Beberapa di antara kita sedang mengalami sesuatu atau seorang dalam hidupmu pergi meninggalkanmu. Lagu ini berkata, sekalipun semuanya pergi, sekalipun semuanya hilang, meninggalkan hidup kita, tapi kasih-Nya tidak pernah hilang dalam hidup. Kasih-Nya terus mengalir. Sayangnya Yesus gak pernah berhenti mengalir dalam hidup, mengalir dalam hidupmu. Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir menjamah hidupku. Kasih-Mu mengalir menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir menjamah
kasih seperti kasih-Mu. Selain kasih-Mu, Yesusku, tiada kasih seperti kasih-Mu. Glory to God, Shikara-lava, Kashikara. Lord, this is a worship. We believe that you will always be my side. Aku percaya Engkau akan selalu ada di samping kami. Kau akan selalu ada di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah bisnis kami. Kami lepaskan damai sejahtera. Kami lepaskan joyful. Kami lepaskan semua yang terbaik bagi setiap keluarga. Dimanapun kau berada, dimanapun kau berada. Kasih-Nya, kuasa-Nya, kebenaran-Nya. Jesus, I love you. Jesus, I need you. Always love you. Jesus, I love you. Jesus, I need you. You're more than anything. You're more than anything. I'll always love you. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Jesus, I love you. Come on, church. Can I hear you sing? Jesus, I need you more than anything. You more than anything. You more than anything. I always need you. Say, Jesus, I love you. Jesus, I need you more than anything.
Jesus, I love you. Oh, Jesus, I need you. You're more than anything. I always love you. Oh, you're more than anything. I always love you. Lord, this is our worship, this is our praise. We thank you for your presence. We thank you for your love. We thank you for your blood. We thank you for your everything. We thank you. We thank you, Lord. We thank you. We thank you. Thank you. We thank you. We thank you, Lord. Jesus. Gloria to Kashikata Bahabra Kashikara Lamaralaba. Kami mau duduk diam. Kami mau dengarkan apa pesanmu buat kami. Mari bicara buat kami, Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Bicara lewat hamba-Mu, urapi lidah bibirnya. Kami percaya ada pesan khusus buat setiap kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We love you. To God be the glory forever. To God be the glory. You are who sits on the throne. Hallelujah. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Wow. Yes, Lord. Yes, Lord. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati saudara, siapkan catatan saudara. Saudara harus concern. Karena kalau koan menyampaikan sesuatu, kalau saudara nggak concern nanti bisa kehilangan momen nanti ya. Jadi, oke. Koan? Ya, selamat siang semuanya. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan saudara semua tentunya. Dan dalam kesempatan ini saya ingin berbagi kepada saudara sebuah pelajaran yang di hari-hari terakhir ini menjadi sebuah keresahan bagi saya dalam memandang tentang kondisi dari kekristenan atau kondisi dari tubuh Kristus di hari-hari ini. Dan ketika keresahan ini saya gumuli dan Roh Kudus menyingkapkan hal ini, dan itu sebabnya ketika Tuhan mengajar hal ini kepada saya dan menjadi sebuah perenungan dan merubah cara pandang saya, itu sebabnya saya ingin bagikan lewat kesempatan ini. Dan judul dari pelajaran yang saya bagikan saat ini adalah redefinisi hidup kekal. Ya. Nah, mengapa saya memberi judul redefinisi hidup kekal? Nah, coba saudara lihat ke poin berikut ini bahwa setiap kali kita mendengar kata hidup kekal, maka yang ada di dalam pemikiran kita adalah hidup kekal itu identik dengan surga. Saya ulang, ini adalah merupakan paradigma dari banyak orang percaya dalam mengartikan, dalam mendefinisikan, dalam menerjemahkan hidup kekal, pengertiannya adalah surga. Dan tentu sangat beralasan juga kalau orang menerjemahkan hidup kekal itu bicara surga. Mengapa? Karena kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes pasal 14, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, sebenarnya ayat ini yang menjadi dasar dari banyak orang menerjemahkan bahwa hidup kekal itu identik dengan tinggal di surga selama-lamanya.
Karena di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Nah, ini yang Yesus katakan. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini adalah pemahaman dari banyak orang percaya. Dasarnya berkata bahwa hidup kekal itu bicara tentang surga, maka dasarnya adalah Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai ayat 3. Itu sebabnya apa yang perlu kita pelajari, apa yang kita perlu renungkan, apa yang kita perlu ubah dalam paradigma kita dalam memandang surga. Karena menurut saya, surga itu adalah jualan semua agama. Saya tidak tahu saudara setuju atau tidak. Surga itu adalah jualan dari semua agama. Di mana agama-agama mengajar tentang surga juga sebenarnya. Jadi surga itu bukan cuma miliknya orang Kristen, karena ternyata surga juga adalah kepercayaan dari agama-agama yang ada. Dan ternyata sebenarnya agama-agama itu mengajar orang tentang bagaimana pergi ke surga. Itu sebabnya saya nggak tahu saudara setuju atau tidak bahwa surga itu jualan semua agama. Nah, kalau memang surga itu jualan semua agama, maka bukankah ini yang menjadi alat dari penginjilan kita selama ini? Kita menjadikan neraka sebagai alat, di mana kita takut-takutin orang tentang kondisi neraka, lalu akhirnya kita beritakan tentang surga versi Kristen. Dan ketika saudara telusuri dan pelajari agama-agama yang ada di dunia ini, maka ternyata kekristenan menjanjikan jalan ke surga yang paling mulus, yang paling murah, yang paling mudah. Di mana semua agama bilang bahwa kalau masuk surga itu harus gini dulu, gini dulu, gini dulu, gini dulu. Dan banyak sekali aturan-aturan yang kita harus penuhi. Dan itu pun juga tidak bisa memberi kepastian. Sementara kekristenan berkata percaya Yesus pasti masuk surga. Jaminan 100%. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Ingat, tadi saya katakan, kalau surga jadi jualan kita, maka neraka menjadi alat kita. Kita intimidasi orang, kita takut-takutin orang. Dan kita bilang gini, kalau hari ini kamu mati, masuk sana kamu, neraka itu surga. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kalau itu menjadi senjata kita, dan itulah yang menjadi andalan kita dalam menginjil. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Injil itu adalah memberitakan tentang neraka? Nah, ingat, saya katakan, surga itu jualan semua agama. Nah, masalahnya adalah mengapa saya beri judul redefinisi hidup kekal. Karena ternyata berdasarkan Injil Yohanes pasal 17 ayatnya yang ketiga, ternyata Yesus itu punya definisi sendiri tentang hidup kekal. Dan ternyata definisi Yesus tentang hidup kekal ternyata mengecewakan kita kalau kita mengidentikan bahwa hidup kekal itu identik dengan surga. Karena ternyata definisi hidup kekal menurut Yesus dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Wow, ini benar-benar mengejutkan, karena ternyata hidup kekal versi Yesus bukan surga. Hidup kekal versi agama-agama yang ada di dunia itu bicara surga. Tapi ternyata hidup kekal menurut versi Yesus itu berbeda sekali. Ternyata definisi Yesus tentang hidup kekal melawan arus. Karena ternyata sebenarnya hidup kekal menurut definisi Yesus adalah bukan kita tinggal di surga selama-lamanya, tapi apakah saudara dan saya mengenal Tuhan atau tidak. Dalam terjemahan The Passion Translation digunakan kata hidup kekal itu artinya to know and experience God. Berarti sebenarnya hidup kekal bukan bicara tentang surga, sekali lagi. Nah, tujuan saya mengatakan ini, saya tidak sedang bilang surga tidak ada. Surga ada. Tapi yang saya perlu luruskan bahwa kita jangan menerjemahkan hidup kekal dengan pemahaman bahwa surga. Padahal sebenarnya hidup kekal versi Yesus adalah apakah kita mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Nah, setelah saya renungkan ini, maka saya punya sebuah statement penting yang saya mau lepaskan dalam kesempatan ini, yaitu ini. Bahwa ternyata hidup kekal itu sebenarnya bukan masalah tempat, tetapi mengenal sang pemilik tempat. Saya ulang sekali lagi. Ternyata ini agak
mengejutkan mungkin, bahwa ternyata hidup kekal itu bukan masalah tempat, bukan masalah surga, bukan masalah neraka. Karena hidup kekal itu sebenarnya apakah kita mengenal sang pemilik tempat. Nah, selama ini berita-berita tentang surga terus disuarakan. Ya, saya setuju bahwa berita tentang surga memberikan penghiburan, memberikan pengharapan bagi kita. Tetapi saya mau katakan, ada yang lebih penting daripada hanya sekedar surga, yaitu apakah saudara dan saya mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan atau tidak. Itu sebabnya betapa pentingnya kita terus menyuarakan hal ini, bahwa hidup kekal ini bukan masalah tempat, tetapi mengenal sang pemilik tempat. Nah, yang tragis menurut saya, manusia lebih menginginkan surga daripada mengenal sang pemiliknya. Saya nggak tahu saudara. Tapi kalau kita nggak hati-hati dan kalau kita mau jujur dengan diri sendiri, bahwa sebenarnya kita lebih tertarik surga daripada mengenal sang pemiliknya. Apalagi dengan hidup sesusah seperti ini, dunia yang penuh dengan kesengsaraan dan ketidakpastian ini, lalu kita jadi lebih kangen sama surga. Karena kita berpikir bahwa di surga itu jauh beda dengan dunia, di sana sangat nyaman, sangat mulus, nggak ada masalah, lalu akhirnya apa yang terjadi? Kita jadi merindukan surga. Yang menjadi masalah adalah tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi yang salah adalah ketika kita lebih menginginkan surga daripada mengenal sang pemiliknya. Itu sebabnya hari ini saya melepaskan statement ini dan saya berharap bahwa pengajaran ini akan merubah total cara kita menjalani kekristenan kita. Karena sedih rasanya karena selama ini surga lebih menjadi ketertarikan banyak orang percaya. Padahal sebenarnya ada yang perlu kita luruskan, bahwa ternyata ada yang lebih penting daripada surga, yaitu apakah kita mengenal sang pemilik surga. Nah, sekarang saya akan masuk ke titik ini. Bagaimanakah mungkin kita bisa mengharapkan tinggal di surga selama-lamanya, tetapi saat kita berada di dunia, kita tidak tertarik untuk mengenal Tuhan, sang pemiliknya. Saya ulang, saya tidak tahu saudara nangkap ini atau tidak. Bagaimana mungkin kita mengharapkan tinggal di surga selama-lamanya, tetapi saat di dunia kita sebenarnya nggak tertarik untuk mengenal Tuhan, sang pemiliknya. Tragis, dan ini menurut saya kecelakaan. Di mana kita sangat menginginkan, merindukan surga dengan kita ngebet banget sama surga. Kita benar-benar merindukan surga dengan amat sangat. Tapi yang aneh sebenarnya, kalau kita mau jujur, di hati kita kurang ada ketertarikan untuk mengenal Tuhan, sang pemilik surga. Sekarang, saudara pernah menyadari bahwa kasih karunia seharusnya dimaknai bukan sebatas pengampunan dosa? Saya pikir kita perlu memahami bahwa kasih karunia seharusnya dimaknai bukan sebatas pengampunan dosa. Karena kasih karunia juga harus dimaknai saat Tuhan membuka dirinya untuk didekati oleh kita, dikenali oleh kita. Bukankah ini kasih karunia? Kita selama ini menerjemahkan kasih karunia sebatas dia mati buat kita, dia mengampuni kita. Oke, terima kasih untuk itu. Tapi saya pikir saudara perlu memperluas pemahaman saudara tentang kasih karunia. Karena kasih karunia seharusnya dimaknai bukan sebatas, ingat, sebatas pengampunan dosa, tapi saat saudara dan saya dapat kesempatan untuk mendekati Tuhan, mengenali Tuhan, dan mengenali Tuhan secara mendalam, itu adalah kasih karunia. Nah, mengapa pelajaran ini jadi penting? Waspadalah. Mengapa saya katakan waspadalah? Karena ada siasat musuh di balik pemahaman hidup kekal yang diidentikan dengan tempat. Saya ulang, saya terkejut ketika Roh Kudus singkapkan ini, bahwa ternyata ada siasat iblis, ada siasat setan di balik pemahaman di mana hidup kekal itu identik dengan tempat. Ingat, kita perlu meredefinisi ulang tentang hidup kekal. Hidup kekal itu bukan masalah tempat, tapi mengenal sang pemilik tempat. Nah, apa bahayanya kalau surga itu, apa bahayanya jika hidup kekal itu diidentikan dengan tempat? Bahayanya ini menurut saya. Bahayanya adalah rasa puas dan yakin sudah memiliki tempat di sorga setelah memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi tidak berlanjut kepada pengenalan yang semakin mendalam dengan Tuhan. Saya ulang, ini bahayanya. Bahayanya adalah
rasa puas di hati kita dan rasa yakin di hati kita bahwa kita itu sudah memiliki kepastian tempat di surga setelah kita memutuskan menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi ternyata tidak berlanjut pada pengenalan yang semakin dalam. Adalah penting punya keyakinan akan keselamatan. Saya ulang, adalah penting kita punya keyakinan akan keselamatan kita. Tetapi jangan berhenti puas di keyakinan dong. Nah, mengapa saya pilih gambar ini? Ini kan gambar tiket bioskop ya, gambar tiket tiket kita nonton film toh. Nah, coba apa yang kita pelajari dari menonton di sinema? Dengan adanya penjualan online, maka sebenarnya kita bisa nyantai. Kita nggak usah lagi buru-buru pergi ke bioskop untuk dapat tempat yang bagus. Gitu. Cukup kita ngeklik di komputer kita, lalu akhirnya kita bayar, lalu kita dapat tempat sesuai dengan kursi yang kita inginkan. Nah, apa yang kita pelajari? Maka setelah kita udah beli tiket itu, rasanya tenang banget. Udah nggak apa-apa, jangan buru-buru. Kan udah pasti, udah dapat kursi kok, tenang aja gitu. Beda kalau kita belum beli tiket, kita belum dapat tiket. Waduh, itu mesti waduh, jangan telat. Nanti kalau telat terus kita dapat bangkunya di depan banget gitu. Lalu apa terjadi? Kita puji Tuhan ada jalur online di mana kita udah bisa beli bahkan jauh-jauh hari sebelumnya, bahkan untuk film-film tertentu gitu kan. Nah, mengapa tadi saya katakan ada siasat musuh yang kita harus waspadai? Karena ternyata ketika kita menerjemahkan hidup kekal sebatas surga, maka yang jadi adalah ada rasa puas dan yakin di hati kita setelah kita terima Yesus. Dan kita bilang, saya mati kapan aja saya siap. Katanya. Saya nggak takut sama COVID, karena ternyata pokoknya kalau saya mati sekarang pun, saya pasti masuk surga. Oke. Terima kasih untuk itu. Tetapi pertanyaannya adalah gini. Apakah saudara sadar bahwa hidup kekal versi Yesus itu bukan cuma hanya masalah kepastian tempat. Tapi apakah kita menggunakan kesempatan untuk mengenal sang pemilik tempat? Nah, sekarang, saat tujuan lebih penting dari perjalanan, maka kita tidak akan menikmati perjalanan. Saya ulang, jika tujuan itu lebih penting daripada perjalanannya mencapai tujuan itu, maka kita jadi tidak menikmati perjalanan. Ambil contoh, kalau saudara mengambil keputusan untuk, kalau saya pelayanan di Bandung, lalu saudara berkata, saya ikut ke Cirebon dong, Nah, berarti selama 3 jam, atau 2,5 jam, atau sampai 3 jam perjalanan dari Bandung ke Cirebon, berarti sebenarnya, saudara punya kesempatan untuk ngobrol dengan saya, untuk share dengan saya. Dari obrolan itu, kita bisa jadi lebih saling kenal loh. Karena 2,5 jam, 3 jam obrolan itu cukup waktu yang cukup loh. Tetapi kalau saudara menganggap mencapai Cirebon itu lebih penting dari menikmati perjalanan, maka saudara akan lebih memilih tidur. Kita memilih tidur dan tidak memanfaatkan untuk berinteraksi dengan pribadi yang berjalan bersama kita selama perjalanan. Nah, saya berharap ilustrasi ini bisa memperjelas kita bahwa kalau saudara menerjemahkan hidup kekal itu sebatas surga, maka fokusnya adalah bagaimana mencapai surga. Udah. Padahal sebenarnya ternyata definisi hidup kekal versi Yesus adalah apakah kita mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan atau tidak. Jadi ternyata dalam perjalanan kita menuju ke sana, itu adalah kesempatan untuk saudara dan saya mengenal Tuhan. Oke? Nah, bahayanya dari banyak orang Kristen menerjemahkan hidup kekal sebatas tempat, maka akhirnya apa terjadi? Kita nggak menggunakan waktu yang ada ini sebagai kesempatan untuk mengenal Tuhan. Saudara, saya berharap cerita ini bisa membuka pemahaman kita bahwa ternyata ingat ada yang lebih penting dari sebatas mencapai tujuan. Tapi apakah yang kita alami selama perjalanan menuju kepada tujuan tersebut? Oke, sekarang mengapa Tuhan tidak cukup menantikan kita tiba di surga? Kalau cuma hanya destinasi itu lebih penting daripada journey-nya, maka mengapa Tuhan tidak cukup menantikan kita tiba di surga aja? Lalu utus malaikatnya untuk dampingi kita, memastikan supaya kita nggak nyasar dan sampai ke surga. Tapi mengapa dia sendiri yang harus menyertai kita? Tinggal dalam kita. Mengapa dia harus menyertai kita selama perjalanan di dunia menuju ke surga? Karena ternyata
Tuhan ingin menjadikan perjalanan sebagai kesempatan untuk kita semakin bertumbuh mengenalnya. Saya ulang. Itulah salah satu misi mengapa Roh Kudus diutus dalam diri kita. Mengapa? Karena ternyata Tuhan ingin supaya kesempatan kita selama perjalanan menuju surga. Saya ulang ya. Selama perjalanan menuju surga itu adalah kesempatan yang kita bisa manfaatkan, yang kita bisa gunakan justru untuk mengenal pribadi Tuhan, Sang Pemilik surga. Saya berharap pelajaran ini benar-benar akan membuka pemahaman kita, bahkan mereplace banyak hal pemahaman agamawi yang salah. Jadi ingat, saya mau katakan kepada saudara, bahwa sudahkah kita menggunakan kesempatan selama perjalanan untuk mengenal Sang Pemilik surga? Tadi saya katakan ironis, kalau saudara sangat menginginkan surga, tapi saudara tidak tertarik untuk mengenal Sang Pemiliknya. Nah sekarang, dengan cepat saya mau katakan, kalau memang hidup kekal itu identik dengan pengenalan dan pengalaman dengan Tuhan, maka bagaimana caranya untuk mengenal dan semakin mengenal Tuhan? Oke, kalau memang hidup kekal itu identik dengan pengenalan dan pengalaman akan Tuhan, maka pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk kita bisa mengenal dan semakin mengenal Tuhan dong? Minimal ada 3 yang saya mau bagikan dengan cepat, dan saya yakin ini 3 ini sebetulnya hal yang paling dasar sih, tapi seringkali kita butuh diingatkan. Nah, yang pertama, bagaimana caranya untuk kita bisa mengenal dan semakin mengenal Tuhan? Yang pertama, menurut saya, baca dan pelajarilah Alkitab secara utuh. Saya ulang, baca dan pelajari Alkitab secara utuh. Nah, kenapa saya garis bawahi kata utuh? Karena seringkali ada banyak orang percaya kita pilih-pilih Alkitab, gitu. Kita pilih kitab-kitab yang kita suka. Nah, itu sebabnya saya ingatkan bahwa kalau saudara ingin mengenal Tuhan, maka yang pertama-tama, baca dan pelajari Alkitab secara utuh sebagai sarana untuk kita mulai belajar mengenal Tuhan lewat pikiran-pikiran dan kehendaknya yang kita temukan saat kita membaca Alkitab. Pertanyaan saya, sudah berapa lama saudara jadi orang Kristen? Dan sudah berapa kali saudara selesai membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Lucu rasanya kalau saudara berkata saya ingin kenal Tuhan, tapi saudara malas baca Alkitab. Bohong menurut saya. Kalau saudara berkata saya mau kenal Tuhan, saya mau lebih kenal Tuhan, saya mau ingin makin intim dengan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak pernah membaca Alkitab secara utuh, maka bagaimana mungkin saudara bisa tunjukkan sama Tuhan bahwa saudara benar-benar rindu untuk mengenalnya? Makanya ayo UCC United, ayo saya mau katakan kita harus lebih rajin lagi membaca Alkitab. Mengapa saya katakan utuh? Karena kalau saudara tidak membaca secara utuh, saudara tidak tahu kronologisnya, urutan-urutannya. Makanya betapa pentingnya kita terus mendisiplin diri untuk membaca Alkitab. Karena saat kita membaca Alkitab, di situ kita bisa mulai mengenali pikiran-pikirannya Tuhan. Nah, pertanyaannya, apakah membaca Alkitab sudah menjamin kita mengenal Tuhan? Ternyata tidak. Itu hanyalah sebagai pembuka, sebagai sarana. Karena ternyata saudara perlu bergaul dengan sang penulis dari Alkitab itu, yang kebetulan itu ada bersama kita setiap waktu dan setiap saat. Nah, itu sebabnya saya mau ingatkan bahwa pengenalan yang dalam dengan Tuhan, pengenalan yang berkualitas dengan Tuhan, itu dibangun bukan lewat ritual mingguan, tetapi dalam keseharian. Saya yakin UCC mungkin udah breakthrough dalam hal ini. Bahwa pengenalan yang dalam dengan Tuhan, pengenalan yang berkualitas dengan Tuhan, itu dibangun bukan lewat kehadiran kita, lewat ritual-ritual mingguan kita, tetapi justru dalam keseharian kita. Karena ada banyak orang percaya cuma hanya membangun pengenalan lewat datang kebaktian. Wah, menurut saya saudara salah kalau saudara berpikir bahwa semakin saudara rajin datang kebaktian, lalu saudara pasti semakin mengenal Tuhan. Saya mau katakan, justru pengenalan akan Tuhan itu dibangun bukan di hari Minggu, tapi justru dalam keseharian kita. Oke? Jadi yang pertama, bagaimana caranya untuk kita bisa mengenal dan semakin mengenal Tuhan? Mulai baca Alkitab, pelajari Alkitab, cintai Alkitab, karena itu adalah berisi pikiran-pikiran Tuhan yang akan menolong kita, yang menjadi batu loncatan untuk kita, untuk mengenal pribadi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata pengenalan akan Tuhan dibangun lewat doa quantity time dan quality time. Saya ulang. Kalau saudara ingin mengenal Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, karena itulah esensi dari hidup kekal, maka saudara harus belajar untuk menjadikan doa sebagai gaya hidup kita.
Doa itu bukan hanya emergency exit saat kita dalam masalah. Tapi doa adalah merupakan komunikasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Nah itu sebabnya kalau saudara rindu untuk makin mengenal Tuhan, belajar untuk punya quantity time dengan Tuhan. Pertanyaannya, dengan cepat saya akan jelaskan apa itu quantity time. Quantity time itu bahasa saya adalah berdoa setiap waktu. Di mana di dalam setiap kesempatan, apapun yang saudara sedang kerjakan, dimanapun saudara ada, saudara bisa terus berdialog dengan Tuhan. Tetapi ada doa yang kedua yang saudara harus miliki. Karena ternyata kalau berdoa setiap waktu itu menurut saya itu bukan perjuangan. Karena sambil kerja, sambil nyetir, sambil sepedaan, sambil masak, sambil jaga toko, kita bisa terus berdialog dengan Tuhan. Setuju itu, saya setuju. Tetapi jangan cuma hanya puas berdialog nyambil sambilan, doa sambilan. Sambil ngerjain sesuatu, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi ternyata ada kehidupan doa yang kedua yang saudara perlu bangun. Yaitu apa? Quality time. Nah, bahasa saya quality time itu solitude. Di mana solitude itu adalah berdoa dalam kesendirian. Di mana kita fokus dengan Tuhan. Mungkin saudara bilang, ada dasar ayatnya? Nggak ada. Yesus berkata, barang siapa berdoa, masuklah dalam kamarmu dan tutuplah pintunya, berdoalah di sana. Nah, artinya apa sih? Artinya ada dua kehidupan doa yang harus dibangun pada saat bersamaan. Yang pertama, quantity time. Yang kedua, quality time. Yuk, belajar luangkan waktu untuk setting. Nggak ngapa-ngapain, nggak sambil kerja, nggak sambil ngelakuin apapun, tapi hanya fokus untuk menikmati Tuhan. Belajar untuk menikmati hadirat Tuhan. Belajar untuk dengar suara Tuhan. Itu adalah quality time. Nah, saya nggak mau bahas panjang lebar karena sebenarnya kalau saudara mengikuti teaching saya sebenarnya pernah membahas ini di UCC tentang quality time. Itu yang kedua. Jadi bagaimana caranya untuk kita semakin mengenal Tuhan? Yang pertama, baca dan pelajari Alkitab secara utuh. Yang kedua, belajar untuk memiliki kehidupan doa, quality time dan quantity time. Yang ketiga, ternyata pengenalan itu didapat bukan di ruang gereja, tetapi lewat masalah dalam ruang kehidupan. Saya ulang. Yang pertama, kalau saudara rindu untuk semakin mengenal Tuhan, baca Alkitab, pelajari Alkitab secara utuh. Yang kedua, berdoa, bangun hubungan, bangun dialog dengan Roh Kudus yang bersama dengan kita. Tapi pertanyaannya, apakah dengan itu saja kita langsung kenal Tuhan? Tidak. Karena ternyata pengenalan itu justru didapat bukan di ruang gereja, tetapi lewat masalah dalam ruang kehidupan. Nah, lihat gambar ini. Saudara sadar bahwa ternyata tanpa masalah kita hanya sebatas tahu tentang Tuhan. Karena hanya lewat masalah kita menjadi semakin mengenal Tuhan. Nah, masalahnya banyak orang terkadang nggak ngerti ini. Itu sebabnya banyak orang ngeluh. Sungut-sungut, kecewa, marah sama Tuhan, kecewa. Kenapa? Mereka bilang begini, kenapa ya semakin saya sungguh-sungguh sama Tuhan, justru masalah jadi tambah banyak. Saudara pernah ngalami itu? Kaget? Kok waktu dulu saya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, kok masalah kayaknya nggak sebanyak ini deh. Nah, saudara harus ngerti, kalau saudara ingin kenal Tuhan, saudara mengenal Tuhan itu justru saat Tuhan membawa saudara melewati masalah. Nah, mengapa saya pilih tiga gambar ini? Gambar yang pertama itu Ayub. Saudara sadar bahwa lewat masalah yang sangat berat itu, jadi Ayub semakin mengenal Tuhan. Bahkan di penghujung Ayub pasal 42, Ayub berkata, selama ini aku hanya dengar dari kata orang. Tapi justru lewat masalah ini jadi aku makin kenal Tuhan. Yang kedua, gambar apakah ini? Gambar bangsa Israel saat dibawa Tuhan lewat padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Mengapa Tuhan harus membawa bangsa Israel lewat padang gurun? Bukankah padang gurun itu masalah? Karena ternyata justru lewat masalah lah Tuhan sebenarnya sedang membuat kita mengenalnya. Lewat padang gurun lah sebenarnya bangsa Israel mengenal siapa Tuhan yang mendampingi mereka. Di padang gurun mereka mengalami bahwa Tuhan itu tidak terbatas. Tidak ada yang menjadi kesulitan buat dia. Walaupun secara geografis mustahil orang untuk hidup, tapi Tuhan buktikan selama 40 tahun Tuhan sanggup memelihara mereka. Yang ketiga, gambar apakah ini? Gambar Yesus meneduhkan angin dan badai. Masih ingat ceritanya? Yesus membawa mereka menyeberang. Di tengah perjalanan Yesus tertidur.
Dan saat tertidur, angin dan badai datang dan murid-muridnya ketakutan setengah mati, berteriak-teriak dan membangunkan Yesus. Dan saat Yesus bangun, lalu Yesus menghardik angin dan danau itu dan menjadi tenang sekali. Dan saat itu murid-muridnya bilang, orang siapakah ini? Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau taat kepadanya. Ingat, tanpa badai, mereka tidak akan mengenal pribadi Yesus yang menguasai angin dan danau. Itu sebabnya hari ini saya mau katakan kepada saudara, bukankah lewat pandemi COVID-19 ini kita jadi lebih mengenal Tuhan? Sebelum COVID kita cuma tahu tentang Tuhan. Tapi lewat COVID kita jadi ngalami bahwa Tuhan itu Bapa yang tidak pernah lalai memberkati anak-anaknya. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, apa saudara? Sangat terbukti. Nah, kapan kita mengenal Tuhan sebagai penolong? Ialah di saat kita mengalami kesesakan. Saya ulang sekali. Kapan kita mengalami kebaikan Tuhan? Ya saat kita melewati ketidakbaikan dalam kehidupan. Makanya jangan panik kalau kita dibawa masuk pada satu masalah. Ketika kita diizinkan mengalami masalah-masalah, badai-badai datang dalam hidup kita. Karena ingat, lewat badai kita jadi kenal Tuhan. Tanpa badai kita cuma tahu tentang Tuhan. Tapi dalam badai kita jadi kenal siapa sesungguhnya pribadi yang berjalan bersama kita. Jadi, bagaimana caranya untuk mengenal Tuhan? Ada 3. Yang pertama, baca Alkitab, pelajari Alkitab secara utuh. Yang kedua, belajar membangun kehidupan doa yang quantity time dan quality time. Yang ketiga, ingat, lewat masalah Tuhan sedang membangun pengenalan kita. Oke, saya berharap saudara bisa menangkap hal ini. Sekarang, pengenalan akan Tuhan itu sebenarnya bukanlah sebatas perasaan kenal. Karena banyak orang berkata begini, Pak, saya ini semakin kenal Tuhan kok. Oh, tunggu dulu, jangan yakin dulu, jangan pede dulu. Karena pengenalan akan Tuhan itu bukanlah sebatas perasaan kenal. Tapi dampak dari pengenalan itu harus sangat dapat terukur dan terlihat. Karena ada banyak orang berkata, saya kenal Tuhan kok. No. Ini bukan masalah klaim. Pengenalan akan Tuhan itu bukan sebatas keyakinan. Tapi itu sesuatu yang harus bisa diukur. Bisa harus terlihat oleh kasat mata. Saudara boleh ngaku-ngaku makin kenal Tuhan. Tapi realita hidupmu itu menunjukkan apakah benar kau kenal Tuhan atau tidak. Jangan-jangan kita ini baru sebatas tahu tentang Tuhan loh, saudara. Lihat ini, iblis itu ada kabar buruk ya buat saudara ya. Iblis itu tahu betul apakah seseorang itu mengenal Tuhan atau tidak. Saya ulang ya, ini nggak enak mungkin. Iblis itu tahu betul kita ini kenal Tuhan atau tidak. Kadang kita tuh nggak tahu betul kita ini kenal Tuhan atau tidak. Kita ngerasa kenal, tapi sebenarnya kita belum kenal. Tapi iblis tuh tahu betul orang ini kenal Tuhan atau tidak. Karena pengenalan kita akan Tuhan adalah otoritas kita di alam roh. Nah, dasarnya apa? Masih ingat tentang kisah anak imam Skewat? Iblis itu cuma hanya tunduk sama orang yang kenal Tuhan. Kisah Rasul pasal 19 ayat 11 sampai 16, firman Tuhan berkata, oleh Paulus Allah mengalah saya ulang ya. Kisah Rasul 19 ayat 11 sampai 16. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya ke atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Juga beberapa orang tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dan berseru katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Nah, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewat. Nah, perhatikan. Tetapi roh jahat itu menjawabnya, Yesus aku kenal. Dan Paulus aku ketahui. Tapi kamu, siapa kamu itu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Bukan kayak di kabar buruk? Apa kabar buruk? Ternyata setan tahu betul kita ini kenal Tuhan atau tidak. Saudara boleh ngerasa bahwa saudara kenal Tuhan. Tapi ingat, iblis itu yang paling tahu. Bukan cuma hanya Tuhan, tapi iblis juga tahu kita ini sebenarnya kenal Tuhan atau cuma baru sebatas
tahu tentang Tuhan. Nah, mengapa saya perlu ingatkan jemaat UCC bahwa ternyata jangan ngerasa dulu udah kenal Tuhan. Karena ternyata level pengenalan kita akan Tuhan itu terlihat lewat reaksi spontan kita saat menghadapi satu masalah. Saya ulang. Jadi kalau saudara mau tahu dengan jujur, ngukur dirilah kalau orang bilang, mawas dirilah. Bahwa sebenarnya level pengenalan kita sama Tuhan itu sebatas apa? Itu sebetulnya terlihat lewat reaksi spontan kita saat menghadapi satu masalah. Ingat, reaksi spontan itu nggak bisa dibuat-buat. Jadi kalau kita sudah diizinkan mengalami satu masalah, itu reaksi pertama kita apa? Puji Tuhan, atau kita bilang silakan. Gitu. Waktu kita lihat dia pada satu masalah, satu tantangan, kita langsung bereaksinya seperti apa? Itu sebenarnya sudah menunjukkan level pengenalan kita yang sesungguhnya akan Tuhan. Reaksi kita tuh nggak bisa dibohongi, saudara. Reaksi spontan kita nggak bisa dibohongi. Ada banyak orang waktu menghadapi masalah langsung bilang, mati aku. Nah, kalau mati aku berarti nggak percaya Tuhan. Padahal sebenarnya hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan masalah. Bahkan bukan di tangan setan. Kalau kita sungguh-sungguh kenal Tuhan, saat Tuhan izinkan kita lewati masalah, maka kita akan meresponinya dengan spontan berkata, puji Tuhan. Karena justru lewat masalah ini, saya makin kenal Tuhan. Berharap UCC bukan kumpulan jemaat cengeng, tapi jemaat yang benar-benar radikal, jemaat yang tangguh, yang kuat, karena kita sebenarnya pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan. Nah, sekarang apa parameter, tolak ukur untuk kita bisa memahami, menyadari kita ini sebenarnya sudah kenal Tuhan atau enggak sih? Ada dua saja sebelum saya selesai. Yang pertama, bukti bahwa kita mengenal Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, menurut saya adalah rusaknya kebiasaan buruk. Nah, masalahnya kebiasaan buruk banyak orang belum rusak-rusak. Padahal seharusnya kebiasaan buruk dalam kehidupan kita harus rusak ya. Nah, gimana cara merusak kebiasaan buruk? Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat 33 bilang begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya ulang. Pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, sebenarnya kalau saudara teliti dan pelajari ayat ini, prinsipnya apa sih sebenarnya? Prinsip dari ayat ini kita menemukan tentang the power of relationship. Betul nggak? Pergaulan yang buruk, kalau kita bergaul sama orang-orang yang buruk, itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik dalam diri kita. Tetapi pernahkah saudara menyadari kalau kita menerjemahkan ayat ini by prinsip, maka kita bisa menerjemahkan ayat ini dengan begini dong. Pergaulan yang baik bisa berarti harusnya merusakkan kebiasaan yang buruk dong. Betul nggak, saudara? Kalau memang pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik, maka seharusnya pergaulan yang baik itu merusakkan kebiasaan yang buruk. Nah, kalau saudara berkata, saya bergaul dengan Tuhan, saya mengenal Tuhan, tapi kebiasaan burukmu belum rusak-rusak, berarti dengan kata lain, Saudara perlu meragukan pengenalan saudara akan Tuhan. Karena kalau saudara benar-benar mengenal Tuhan, saudara bergaul dengan Tuhan, maka banyak kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita pasti rusak. Karena ketika kita bergaul dengan Tuhan, maka mulailah kebiasaan buruk diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi, ayo, coba saudara nyadar nggak, kalau kita benar-benar bergaul dengan Tuhan, ada banyak kebiasaan buruk akan berhenti dengan sendirinya. Saya ulang, kebiasaan buruk itu sebenarnya dilawannya waktu kita bergaul dengan Tuhan. Kalau saudara makin bergaul dengan Tuhan, banyak kebiasaan buruk dalam hidupmu, itu akan berhenti dengan sendirinya. Saya berjumpa dengan orang-orang yang dulunya perokok, kebiasaan buruknya merokok. Aneh, begitu dia sungguh-sungguh sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, nggak ada tuh yang nyuruh berhenti ngerokok. Berhenti dengan sendirinya, aneh itu. Aneh sekali. Nggak ada yang ngajarin suruh berhenti ngerokok. Tapi dia bilang gini, iya ya, ini manfaatnya apa sih? Dulu kayaknya saya kecanduan banget, tapi sejak saya bergaul dengan Tuhan, untuk apa ya? Bodohnya saya yang ngerokok. Dan aneh, waktu kita sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, ada kekuatan yang dari dalam, yang membuat akhirnya kita memutuskan untuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita. Itulah yang namanya kuasa dari pergaulan dengan Tuhan. Jadi, doa saya, yuk makin kenali Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Maka otomatis dengan sendirinya, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita akan rusak dengan sendiri. Digantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ilahi, kebiasaan-kebiasaan yang benar, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang mulia, yang akan membangun kualitas kekekalan kita. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
Apa bukti bahwa kita makin mengenal Tuhan? Yang pertama, rusaknya kebiasaan buruk. Yang kedua, menurut saya adalah kualitas dari tindakan kita. Mengapa saya katakan kualitas dari tindakan kita adalah bukti dari pengenalan kita? Karena Daniel pasal 11 ayat 32, firman Tuhan bilang begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Nah, selama ini setiap kali saya baca ayat ini, fokus saya pada tetap kuatnya. Sampai tadi pagi, Roh Kudus sadarkan saya. Nah, pengenalan akan Tuhan itu bukan cuma hanya membuatmu jadi kuat, tapi engkau akan bertindak. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, firman Tuhan bilang, tetapi orang-orang yang mengenal Allah akan menjadi kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar. Wow, saya mau bilang, saudara boleh ngeklaim diri saudara kenal Tuhan. Tapi kualitas dari tindakanmu itu menjadi buktinya. Ambil contoh, sorry saya mesti ngomong ini. Kalau saudara makin kenal Tuhan, pasti otomatis saudara akan punya passion memuridkan orang. Karena saudara ngerasa puas. Saudara ngerasa gila. Jalan sama Tuhan itu luar biasa. Dan waktu kita puas mengalami Tuhan, waktu kita lihat orang yang belum jadi murid Kristus, itu resah pasti. Kita akan bagikan sukacita itu. Kita akan sangat excited waktu kita ketemu orang dan mulai menginspirasi orang dan mulai membimbing orang tersebut untuk menjadi murid Kristus. Makanya kalau orang yang enggak memuridkan, saya ragu orang itu kenal Tuhan atau enggak sih. Karena ketika kita makin kenal Tuhan, enggak perlu didorong. Kita akan dengan sendirinya peduli sama orang. Kita mulai berkata, aduh Tuhan, aku mendoakan orang-orang itu Tuhan. Supaya satu hari mereka jadi murid Kristus. Itu sebabnya hari ini. Kalau saudara benar-benar makin kenal Tuhan, itu akan terwujud dan terlihat dalam kualitas tindakan-tindakan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan bertindak, melakukan firman, hidup dalam panggilan kita. Dan disitulah kita akan melihat karya Tuhan menjadi nyata dalam diri kita. Oke? Sekarang, lihat ini saudara. Saudara menyadari bahwa tabungan pengenalan Daud akan Tuhan dalam kesendiriannya, itu terlihat saat dia menghadapi Goliat di tengah keramaian? Ada nggak yang lihat Daud waktu doa, waktu nyembah Tuhan dalam kesendirian? Nggak ada tuh, nggak ada. Dia lakukan saat dia mengembalakan dombanya. Di situ ada waktu yang terbaik di mana dia mulai mengenal Tuhannya. Itu sebabnya waktu dia menghadapi Goliat di medan perang, dia nggak terintimidasi sedikit pun. Kalau sementara seluruh orang Israel termasuk Saul ketakutan setengah mati, Daud tenang banget tuh. Nah, kenapa sampai tenang banget? Karena ternyata itu adalah cairnya tabungan pengenalan akan Tuhan yang dia bangun dalam kesendirian. Waktu saudara kenal Tuhan, waktu saudara belajar mengenal Tuhan dalam kesendirian, nggak ada yang lihat. Dan memang orang nggak perlu lihat. Saya ulang. Jadi waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan itu nggak perlu dilihat orang. Itu bukan konsumsi publik, bukan. Itu sesuatu yang sangat pribadi dengan Tuhan. Nggak ada yang perlu lihat, nggak ada. Kalau lihat berarti namanya munafik. Bangunlah dalam kesendirian. Istri kita, pasangan kita nggak perlu lihat, kan? Anak kita nggak perlu lihat, karena itu satu yang pribadi. Sama seperti Yesus saat dia ada di dunia, dia menyendiri, dia memisahkan diri dari murid-muridnya hanya untuk menyendiri bersama dengan Bapaknya. Di situ dia berdialog dengan Bapaknya, di situ dia dapat instruksi dari Bapaknya, di situ dia dapat tugas-tugas dari Bapaknya. Maka setelah selesai berdoa, dia langsung kerjakan apa yang menjadi tugas dari Bapaknya di hari itu. Makanya nggak heran hari-harinya penuh dengan keakuratan. Dalam tempo 3,5 tahun, dia selesaikan tugas Bapaknya dengan sempurna. Ingat, tabungan pengenalan Daud akan Tuhan dalam kesendirian. Itu terlihat saat dia menghadapi Goliat di tengah keramaian. Nah, sebentar lagi saya selesai. Lihat ini, saudara. Apa pelajaran dari penjahat yang disalib di sebelah Yesus? Setiap kali kita baca kisah ini, apa pelajarannya? Lukas pasal 23 ayat 42 sampai 43, firman Tuhan berkata, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pertanyaan saya, setiap kali kita lihat orang ini, pertanyaan saya, jujur, di dalam hatimu itu ada perasaan iri atau perasaan bersyukur? Saya ulang ya.
Jadi setiap kali kita lihat kasus ini, yang ada di hati kita ada perasaan iri atau perasaan bersyukur. Iri lihat orang ini, karena banyak orang iri loh. Aduh, enak banget ya hidup di dunia, ngaco. Di akhir-akhir detik hidupnya, terima Tuhan. Selamat. Haleluya. Puji Tuhan. Aduh, enak banget tuh orang. Kalau saudara punya perasaan itu, maaf, saudara bodoh sekali. Kenapa saya katakan itu bodoh? Karena seharusnya saudara bersyukur. Kenapa saya katakan? Kita justru bukan iri sama orang ini. Justru kita ngerasa kasihan sama orang ini. Kita justru lebih punya bersyukur. Kenapa? Kenapa kita bersyukur? Setiap kali kita lihat orang ini. Karena dia nggak punya kesempatan untuk mengenal Yesus. Sementara saudara dan saya terima Tuhan nggak langsung mati. Masih tetap hidup. Berarti kita punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Sementara orang ini nggak punya kesempatan. Nah, kalau kita cuma hanya menerjemahkan hidup kekal sebatas sorga, kita pasti iri lihat orang ini. Tapi kalau kita memahami hidup kekal itu bahwa hidup kekal itu bicara mengenal dan mengalami Tuhan, justru kita bersyukur melihat orang ini. Karena kita punya kesempatan yang jauh lebih baik daripada orang ini. Saya berharap UCC adalah orang-orang yang menggunakan kesempatan untuk kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk kita mengenal dan mengalami Tuhan. Lihat ini, saudara. Sudahkah atau sedangkah kita menyiapkan diri untuk masuk surga? Karena ada visi gereja, salah satu gereja yang saya lihat di YouTube, visinya adalah menyiapkan orang ke surga. Waduh, ngeri banget ya. Lihat visi gerejanya, menyiapkan orang ke surga. Waduh. Dan saya yakin kalau visi kita nggak kayak gitu ya. Visi kita ini ada yang lebih penting dari surga, yaitu kerajaan Allah termanifestasi di dunia. Nah, masalahnya adalah kalau memang oke lah, kalau kita bicara surga. Sudahkah atau sedangkah kita menyiapkan diri untuk masuk ke surga? Nah, satu kali saya masih ingat, saya pernah menginjili satu orang bapak yang belum percaya Yesus. Dan mulai itu orang itu sakit, saya datang, saya mulai doakan, saya mulai beritakan tentang kabar baik. Lalu saya bilang begini sama Om ini, orang ini sudah almarhum tadi. Saya bilang gini, Om, kalau Om ini percaya Tuhan, menerima Tuhan, Om selamat. Tapi ingat Om, saya bilang, karena dia udah terima Yesus. Jadi ketika kita memberitakan Injil, dia memutuskan untuk terima Tuhan. Oke? Goal. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kan kita tahu bahwa nggak cukup orang terima Tuhan. Jadi saya bilang sama dia, Om tadi kan sudah terima Tuhan, berarti Om sudah selamat. Oke, puji Tuhan. Tapi yang sekarang Om mesti lakukan adalah Om mesti belajar bergaul dengan Tuhan. Om harus belajar mengenal Tuhan. Sebab kalau nanti Om nggak kenal Tuhan benar-benar, nanti di sorga jadi canggung Om. Saya bilang, jadi kikuk Om. Kenapa? Kan kita nggak kenal masalahnya. Jadi saya mau katakan sama saudara, jangan sampai nanti saudara kikuk di sorga. Ingat loh ya, durasinya selama-lamanya loh. Bahkan, maaf saya katakan, kita tidak tinggal di surga selama-lamanya. Karena nanti kita akan ada di bumi baru. Tetapi, banyak orang bilang gini, puji Tuhan, saya sudah siap kok masuk surga. Kalau saudara nggak sungguh-sungguh kenal Tuhan, nanti saudara jadi canggung loh sama Tuhan loh. Bingung, karena saudara nggak kenal Tuhan. Saya mau katakan, tetapi berbeda kalau kita benar-benar membangun pengenalan akan Tuhan di dunia. Maka di surga itu adalah kesempatan kita kangen-kangenan bertemu kangen-kangen sama Tuhan. Di mana saat di dunia ada banyak rintangan, tapi nanti di surga tidak ada rintangannya. Benar-benar kita bisa face to face dengan Tuhan. Tapi ingat catatannya adalah gini. Makanya gunakan waktu sebaik-baiknya selama kita berada di dunia untuk mengenal Sang Pemilik surga. Lihat ini. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dan kalau saudara benar-benar sungguh-sungguh mengenal Tuhan, janji Tuhan berkata, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau saudara sungguh-sungguh punya hati yang rindu mengenal Tuhan, Tuhan memberi kepastian, ia pasti muncul seperti fajar. Saudara pernah menantikan fajar? Fajar itu muncul dalam kepastian. Kalau saudara sungguh-sungguh rindu untuk mengenal Tuhan,
disitulah Tuhan berjanji untuk muncul menyatakan dirinya kepada saudara dan saya. Nah, saya akan tutup dengan ini. Jangan pernah puas dengan level pengenalan yang telah kita capai selama ini. Karena pengenalan Tuhan itu sifatnya progresif, saudara. Sifatnya progresif. Kenapa saya katakan ini? Saya akan tutup dengan ini. Salomo menurut saya adalah contoh seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tapi tidak pernah berlanjut pada pengenalan akan Tuhan. Salomo itu kurang apa sih? 2 kali dia pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat mimpi. Tapi ternyata kalau kita lihat perjalanan kehidupannya dari buah kehidupannya, dia adalah contoh orang yang pernah mengalami Tuhan, tapi dia tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Dari mana saya bisa katakan ini? Dari buah hidupnya. Dan kalau sampai istrinya 700, pundiknya 300, itu berarti orang yang nggak pernah puas dalam hidup. Itu bukti bahwa di dalam dirinya ada kekosongan. Nah, sebuah peringatan keras buat kita. Mungkin saudara berkata, dulu waktu saya kuliah, saya dekat banget sama Tuhan. Itu dulu. Pengenalan akan Tuhan itu bukan memori masa lalu, tapi pengalaman masa kini. Thanks God untuk pengalaman dengan Tuhan yang gila-gilaan di masa lalu. Tapi itu nggak cukup. Makanya saya mau bilang, ayo kenali Tuhan di hari ini, bukan cuma hanya di masa lalu kita. UCC, ini waktunya kita gunakan pengalaman COVID-19 sebagai sebuah kesempatan untuk kita mengenal dan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Doa saya, biar hari ini menjadi sebuah kabar baik buat kita, di mana Tuhan sedang menyuarakan isi hatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Kak Oci. Koan boleh doakan kita? Koan? Oke. Ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami sungguh bersyukur karena lewat kesempatan ini kami boleh mendengar isi hati. Ada hal yang perlu diluruskan dalam pemahaman kami, dalam paradigma kami. Bahwa ternyata hidup kekal itu bukan surga, tapi hidup kekal itu kesempatan kami bisa mengenal Sang Pemilik surga. Ampuni kalau selama ini kami bukan surga, tapi kami tidak pernah menghargai kehadiran-Mu dan kebersamaan-Mu bersama kami. Padahal Engkau ada bersama kami sebagai sebuah kesempatan untuk kami mengenal Engkau. Sebab tolong kami, supaya siang ini Roh Kudus sadarkan kami. Biar siang ini menjadi siang pertobatan bagi kami, di mana kami bertobat dari agamawi dan mulai masuk pada sebuah realita kekristenan yang benar, kekristenan yang original, di mana kekristenan itu bicara tentang pengenalan dan pengalaman. Aku berdoa buat jiwa-jiwa yang sudah mendengar pesan ini, biar kebenaran ini boleh memerdekakan kami dari roh agamawi dan benar-benar membawa kami masuk pada sebuah realita kekristenan yang nyata, bahwa kami boleh mengenal realita Kristus dalam diri kami. Terima kasih. Wahyukan supaya kebenaran ini boleh benar-benar bukan cuma hanya lewat tapi lalu dalam hidup kami, tapi bahkan mengubah arah hidup kami, mengubah cara kami menjalani hidup kami, sehingga kekristenan kami adalah kualitas, bukan hanya rutinitas, tapi kualitas yang sungguh nyata dalam keseharian. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk
Kami ingin mengenal Engkau lebih dari semua Tuhan. Kami ingin mengenal jalan-jalan-Mu. Kami ingin mengenal pencipta kami. Kami ingin mengenal cara-Mu bekerja. Come on. Haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal di hidupku. Kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sing it out with your heart. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami mau lebih kenal Engkau Tuhan. Cara-Mu, pribadi-Mu lebih Tuhan. Seringkali kami jauh lebih mengenal masalah kami daripada Engkau Tuhan. Glory. Kami mau responi firman Tuhan. Kami mau responi kebenaran-Mu Tuhan. Mau mengenal pribadi-Mu lebih dalam. Mengenal Engkau. Mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga sampai kami menyadari bahwa kekuatan itu bukan dari luar tapi dari dalam. Ketika Engkau ada di dalam hidup kami. Yes, Lord, thank you for the word of God. Thank you for your truth. Bahwa sorga itu bukan bicara hanya tempat. Tapi lebih dari itu. Sorga bicara tentang pengenalan kita akan pribadi pemilik sorga. Kami mau mengenal Engkau jauh lebih penting daripada tujuan. Berinteraksi, building good relationship with you, Lord. More, deeper, knowing you, deeper, knowing you. Tinggal dalam indahnya dekap
Tuhan buat firman-Mu. Kami mau lebih mengenal Engkau lebih dalam. Terima kasih berkati Koan yang telah menyampaikan firman buat kami. Kami percaya Engkau akan menambahkan pewahyuan buat Koan. Sehingga bisa mengungkap kebenaran isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau responi panggilan-Mu. Kami mau responi Engkau Tuhan. Biar seluruh jemaat-Mu bukan menjadi pendengar saja, tapi jemaat-Mu boleh menjadi pelaku firman di dalam kehidupan. Jemaat-Mu boleh menjadi seseorang yang kenal dekat dengan pemilik sorga, bukan hanya sorganya. Thank you, thank you, thank you Lord. Thank you. Glory to God in the highest. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan amin. Luar biasa. Wow, oke, thank you. Hari ini bersyukur sekali kalau Zoom kita boleh berjalan dengan sangat baik, tentunya semua karena kemurahan Tuhan. So, bolehkah saya mengajak setiap kita, boleh kita kasih digital reaction-nya kepada Koan. Thank you Koan buat firman-nya, 2 kata, pengenalan dan pemahaman, pengenalan dan pengalaman ya. Oke, saya percaya waktu kita, nggak hanya kita mendengar, tapi apa yang telah kita terima kita boleh renungkan terus dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya percaya tentunya kita akan lihat hidup kita tidak akan menjadi sama lagi. Amin. Oke, ada beberapa pengumuman yang penting untuk kita simak bersama. Tentunya bagi setiap kita yang ada di rumah, tentunya setiap kita telah menerima sebuah pesan dari UCC Call Center. Apakah itu berkaitan dengan link Zoom, apakah itu berkaitan dengan rekaman YouTube, betul ya? Yang selalu setiap minggunya kita kirimkan. Nah, apa yang saya rindu sampaikan bahwa dalam ke depan kita akan tambahkan di dalam broadcast message dari United Call Center itu, kita akan sertai dengan resume ibadah. Oke, so, jadi saudara tidak akan hanya menerima rekaman YouTube, tapi saudara juga akan menerima resume dari ibadah. Yang di dalam resume itu disertai, maaf saya buka aja ya. Yang di dalam resume itu disertai dengan beberapa pertanyaan yang sangat penting untuk kita renungkan. Karena ada dalam sebuah metodologi pembelajaran dalam pembangunan diri, penting untuk kita melakukan sering-sering melakukan self discover dalam kehidupan. Oke, so beberapa pertanyaan yang tim kita tentunya kita siapkan, itu akan menolong saudara untuk saudara mereview kembali firman yang setiap hari Minggu telah dilepaskan. Dan saya juga strongly encourage untuk Bapak Ibu Saudara, tidak hanya ketika setelah direnungkan dan menerima sesuatu, so saya strongly encourage Bapak Ibu Saudara pun bisa meneruskan kepada orang-orang yang mungkin Tuhan taruh dalam hati saudara. Karena saya percaya tugas mengajar itu bukan hanya tugas dari gereja, tetapi adalah peran penting dari kita, bagian-bagian kita adalah gereja juga. So saya mendorong sekali Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Ibu Saudara boleh meneruskannya. Gak hanya merenungkan, mengunyah dan terjadi pertobatan dalam kehidupan kita, tapi saudara juga ada baiknya untuk meneruskan kepada Tuhan yang seseorang yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh ditayangkan oleh co-host nomor United Call Center. Karena ada beberapa input yang masuk ke kami bahwa saya mau mengajakin orang gimana ya, kan kalau setiap minggu kita yang ngelemparin link-linknya tuh sulit ya. So Bapak Ibu Saudara bisa memberikan nomor ini. Oke, sudah ditayangkan, boleh tolong co-host. Oke, telah ada di layar saudara masing-masing. Oke, ini nomor United Call Center 0877 7000 1353. Ini adalah nomor UCC Call Center, di mana kalau ada seseorang yang mungkin Tuhan taruh di hati saudara, aku rindu sekali ajakin si ini ya, dan aku ngomong dan orangnya mau. Maka apa yang saudara bisa lakukan, saudara memforward nomor ini kepada teman atau rekan saudara. Dan setiap minggunya teman dan rekan saudara akan menerima apakah itu rekaman YouTube, apakah itu resume khotbah, dan apa juga itu link untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Oke, so ini akan sangat menolong sekali pergerakan kita bersama-sama. Supaya apa? Supaya saudara pun gak usah tiap minggu memforward linknya. Oke, saya berharap saudara menangkap hal ini. Lalu yang kedua, oke, minggu depan kita akan lakukan sama-sama, betul ya Coach ya, perjamuan kudus ya. Oke, minggu depan kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. So, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali bergabung bersama dengan kami,
Sehingga saya infokan kita bisa menyiapkan apakah itu biskuit, apakah itu air berwarna merah, apakah itu teh, Fanta, sirup dan sebagainya. Hanya untuk sebagai simbolis tubuh dan darah Kristus. Oke, minggu depan saya pasti ulangi bahwa kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Oke, lalu saya juga ingin menginfokan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfernya kepada rekening. Boleh ditampilkan tolong di co-host. Tolong Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum mencatat, belum terbiasa. Boleh ditampilkan, dicatat nomor rekening kita UCC. Di mana? Di nomornya di 777 0666 168. Sementara kita masih menunggu ditampilkan 777 0666 168 atas nama Elvina Suryadinata. Oke, so bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, silahkan transfer ke situ dengan damai hati sejahtera. Oke, lalu saya juga strongly encourage buat Bapak Ibu Saudara yang sudah tergabung di dalam klub dan juga yang belum. Untuk setiap minggunya, apalagi dalam situasi yang kita tidak menentu, dalam situasi yang sulit ke depan ini, tentunya kita terus perlu bersatu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. So jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan klub. So saya mengajak untuk setiap kita boleh tergabung di dalam klub dan di situ kita boleh dikuatkan, kita boleh saling menguatkan, kita boleh saling memberikan yang terbaik, kita boleh menceritakan pengalaman kita dengan Kristus. Amin. So itu saja, so saya mengajak setiap kita buat Bapak Ibu Saudara di rumah, bolehkah taruh tangan kanan kita di dada dan kita sama-sama berdoa dan kita berkata dulu Visi United. Oke, 1, 2, 3, Visi United. Oke, menjadi keluarga ilahi yang memuridkan bangsa dan menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Yang percaya katakan amin. Oke, kita akan sama-sama berdoa. Bapak, kami berdoa buat Nail yang berulang tahun. Kami berdoa supaya Tuhan berkarya di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan anugerahkan kepada Nail kesempatan untuk hidup lebih lama. Tapi artinya kesempatan untuk berkarya jadi lebih sebentar. Biar Tuhan menganugerahkan hikmat kepada Nail untuk bisa menghitung hari-hari. Untuk apa yang dia kerjakan dan untuk apa yang dia lakukan. Supaya apa yang dia kerjakan dan dia lakukan akurat. Seperti yang engkau rindukan. Dan berdoa buat Felix dan Linda yang anniversary. Kami percaya Tuhan juga menganugerahkan kepada mereka kekuatan untuk menghadapi segala permasalahan yang tidak mudah bagi setiap pernikahan kami. Namun kami percaya Tuhan telah memberikan kepada kami firman-Mu yang berkata bahwa kami lebih dari pemenang. Kami percaya Tuhan akan terus membawa Felix dan Linda untuk boleh terus maju, bergerak, menghasilkan generasi yang jauh lebih keren daripada generasi yang sebelumnya. Mari saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Turunlah berkat dari Bapa di sorga, mengalir ke dalam hidupmu. Jadilah keluarga ilahi yang memuridkan bangsa dan membapai generasi untuk menghadirkan keluarga, untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami menerima pesan-Mu dan kami melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, guys, selamat hari Minggu, selamat menikmati activity berikutnya. Hidupku sekarang
Ko Kavin, thank you Ko Kri.